Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waqiatul Hasanah dengan NIM 202109601140. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Untuk soal yang pertama, yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan, ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Yang pertama adalah administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Dan yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Jawabannya adalah administrasi lebih luas daripada manajemen karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi. Jadi manajemen sebagai inti administrasi merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksana oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Jadi, dengan manajemen administrasi akan mencapai tujuan yang diinginkan. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut sebagai tata usaha. Oleh karena kegiatan tata usaha merupakan kegiatan pengelolaan data dan informasi yang keluar dari dan masuk ke organisasi. Maka keseluruhan rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas penerimaan pencatatan, pengklasifikasian, pengelolaan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, pengiriman informasi dan data secara tertulis yang diperlukan oleh organisasi. Nah, adapun tempat penyelenggaraan kegiatan tata usaha berlangsung disebut dengan kantor, yaitu suatu unit kerja yang terdiri atas ruangan, personel, peralatan, dan operasi pengelolaan informasi. Administrasi bertugas untuk menentukan tujuan, menyusun kebijakan, sekaligus membuat formulasi dari rencana yang dibuat. Sedangkan manajemen bertugas sebagai pelaksanaan atau aktor dalam menerapkan rencana maupun kebijakan yang telah dibuat. Dalam prakteknya, administrasi dan manajemen tidak bisa dipisahkan. Glady-Odimox dan Lois Koenig dalam buku Public Administration tahun 2008 menyebutkan bahwa inti administrasi adalah manajemen. Inti dari manajemen merupakan kepemimpinan. Pertanyaan yang kedua, menurut MC Gregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Engkoswara dalam salah satu buku keterangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Teori X dan teori Y, ketika kita menjadi atasan atau pimpinan, maka tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana? Dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Jawabannya adalah, pemimpin yang termasuk dalam kategori X jadi cenderung melihat pegawainya dari sisi yang pesimistis. Mereka cenderung berasumsi bahwa pegawainya kurang termotivasi dan tidak suka kerja. Sehingga pemimpin dengan kategori X cenderung selalu memberi perintah, memberi hadiah, dan juga hukuman pada pegawainya. Untuk memastikan pegawai menyelesaikan tugas mereka, yakni kepemimpinan otoriter, pemimpin yang termasuk dalam kategori Y cenderung memandang pegawainya secara optimis. Mereka melihat para pegawai dari sisi positif.
Ini berpengaruh pada cara pemimpin mereka yang tidak terpusat pada satu figur. Pemimpin dengan kategori Y akan memotivasi untuk bekerja sama, partisipatif, dan selanjutnya di pertanyaan nomor 3, yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Nah, dari keempat gaya tersebut tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Jawaban nomor 3 yaitu karena negara kita negara demokrasi, maka membutuhkan gaya kepemimpinan demokratis. Karena tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Juga dapat dipahami definisi kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang partisipatif, berkonsultasi dengan bawahan tentang tindakan dan keputusan yang diusulkan, serta mendorong adanya keikutsertaan bawahan. Jalannya kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis, bahwasanya cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarah diri sendiri. Dalam kepemimpinannya demokratis, seorang pemimpin lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dan golongan. Dasar utama dalam kepemimpinannya melakukan musyawarah dan kekeluargaan dan menyelesaikan masalah, dan terciptalah iklim kerja yang sehat, saling membantu dan saling pengertian di antara mereka. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi itu sendiri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi, dan jelaskan sehingga jelas perbedaan visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi, dan juga ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Jawabannya adalah, visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan. Untuk dapat mencapai visi yang utama, misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis di dalam misi utama. Lembaga yang saya analisis adalah MA Rodatul Syabab, dan fotonya sudah saya tertera dalam jawaban UAS saya. Dan setelah saya analisis, visi misi di lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik, dan sebagian sudah mencapai sesuai dengan visi misi yang ada pada lembaga tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 5, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai
yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu? Menurut Anda, serta berikan alasannya. Nah, jawabannya adalah menurut saya hal tersebut tidak termasuk dalam sekolah yang bermutu. Mengapa? Karena untuk menentukan sekolah bermutu itu tidak hanya bisa dilihat dari hasil belajarnya, namun ada beberapa kriteria dan bisa dijadikan tolak ukur agar sekolah itu dapat dijadikan sekolah yang bermutu. Jadi bukan dilihat dari bentuk nilai saja, namun kita harus melihat dari sisi kemampuan siswa dan hasil dari pembelajaran yang siswa pelajari selama dalam masa pembelajaran, bukan hasilnya saja. Seperti itu. Jadi menurut saya hal tersebut tidak masuk dalam sekolah yang bermutu. Mungkin itu jawaban dari kami untuk mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.